seleksi sama Nurhuda akhirnya yang masuk Nurhuda, tapi hikmahnya saya seleksi Persebaya masuk. Kebanyakan diarahkan kita ke posisi gelandang, katanya kalau posisi gelandang itu nanti membuat pemain pinter dan cepat naik katanya sih. Selamat sore teman-teman semua, selamat datang di kanal pribadi saya, Uma Bal-Balan. Sesuai dengan namanya, Uma Bal-Balan ini akan banyak berbicara tentang sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia dengan segala pernak-perniknya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Miftahul Famsa. Dan di edisi awal Uma Bal-Balan ini kita akan ngobrol bareng dengan mantan gelandang tim nasional di era 97 sampai 2004 ya. Salah satu legenda Persebaya Surabaya, Uston Nawawi. Selamat sore, Cak. Selamat sore, Mas. Terima kasih telah berkunjung ke rumah. Baik. Ini aktivitas kan break sejak Maret ya? Iya, Maret. Jadi selama ini kita di rumah saja karena memang kita mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Sehat sih. Gak ada aktivitas yang lainnya karena kan yang saya tahu kan Cak Uston ini punya beberapa unit usaha di luar sepak bola. Iya, kebetulan waktu corona ini tutup semua ya. Yang rumah makan itu kita sama orang sekarang, jadi manajer ikut mereka. Terus yang futsal baru kemarin buka karena memang ya seperti itu, dan kalau kita buka pun harus mengikuti protokol kesehatan seperti cek suhu, pakai masker gitu. Dan akhir-akhir ini pun sudah mulai ada aktivitas tapi ikut sepak bola orang tua ortas. Termasuk di kampung halaman. Iya. Kampung halaman. Ini teman-teman, Cak Uston ini punya usaha rumah makan namanya Sri Laras. Kalau teman-teman mampir ke Sidoarjo, bisa lah mampir ke rumah makannya Cak Uston. Posisinya nggak jauh dari Gelora Delta. Dari Gelora Delta ini ke barat arah Polresta Sidoarjo ya. Depannya Samsat. Cuman sekarang sudah berganti namanya menjadi Ikan Bakar Mataram. Karena kita juga join sama orang. Menarik ini. Sudah nggak pakai nama Sri Laras. Ini Cak Uston, kita kan flashback ngomong seorang Uston Nawawi. Uston ini kalau boleh saya bilang ini generasi kedua dari Klagen. Orang mungkin nggak tahu banyak Klagennya. Uston ini lahir di Klagen, sebuah kampung di wilayah Sukodono Sidoarjo. Ini sebenarnya dari kampung ini ada banyak sekali pemain sepak bola nasional yang lahir dari Klagen. Mungkin generasi sekarang yang kita tahu ada Randy, Lucky, Haryono. Dan di generasi sebelumnya ada Uston, Nurhuda, Sutaji. Nah, sebelumnya sebenarnya mungkin nggak terlalu banyak orang. Ada Cak Kojek sebenarnya yang dulu main di Gelora Dewa, kakaknya Sutaji. Iya, kakaknya Sutaji. Cak Kloyong. Cak Kloyong. Nah, juga ada bapaknya Lucky yang pelatih Mas Wahyu. Nah, ini Cak Uston ini termasuk di generasi kedua ya, yang bareng-bareng sama Sutaji, bareng Nurhuda, pemerintah sekarang. Kalau ini arti Klagen bagi seorang Uston Nawawi loh. Arti Klagen buat saya pertama adalah Klagen adalah kampung saya dilahirkan, terus yang kedua dimana saya dari kecil sudah bermain di situ ya, lahir di situ, bermain di situ, terus bercanda ria sama teman-teman seperti ya kayak layangan, terus kadang-kadang cari belut itu loh, belut di sawah, ya mandi di sungai, seperti ya cerita-cerita anak-anak kampung lah di situ. Karena zaman dulu kan sungainya airnya masih bagus, masih bening. Kalau sekarang sisa gitu Mas. Yang menarik kenapa Klagen ini banyak muncul, ini kan dusun sebenarnya. Iya. Banyak muncul anak-anak. Jadi di
Klagen itu sebenarnya namanya dusun ya, desanya namanya Desa Wilayut. Terus ada 2, malah yang wilayah-wilayah itu malah yang lebih kecil di sebelah utara Desa Klagen. Mungkin ya dulunya itu awal kepala desanya bisa jadi di wilayah itu, jadi akhirnya namanya jadi wilayah. Ya tidak tahu kenapa kok bermunculan bakat-bakat sepak bola dari dusun Klagen, khususnya di posisi gelandang, karena kebanyakan semua di posisinya gelandang. Ada cerita lucu dulu itu, semua di pemain-pemain di desa itu nggak ada yang mau jadi kiper. Oh iya, itu cerita. Jadi ya paling nggak, kalau nggak jadi penyerang ya jadi gelandang. Nggak tahu kenapa kok nggak ada kiper. Jadi waktu misalkan ada main antar kampung atau pertandingan persahabatan itu pada nggak mau jadi kiper. Karena mungkin Klagen ini mungkin anaknya nggak masih nemu. Ya, mungkin salah satunya. Tapi mungkin pengecualian Nurul Huda ya main di back sayap ya. Yang lainnya Nurul Huda malah awalnya di gelandang kan. Dia di gelandang serang, gelandang bertahan, habis itu beralih ke wing back. Karena iya, kenapa kok gelandang pilihannya gelandang tidak? Mungkin Faiz ya yang jadi striker ya, Faiz yang di Persija dulu ya. Kayaknya sih kan waktu itu ada ayahnya Lucky itu ya. Oh ya. Kebanyakan diarahkan kita ke posisi gelandang. Katanya kalau posisi gelandang itu nanti membuat pemain pinter dan cepat naik, katanya sih di situ. Ya alhamdulillah ya banyak bermunculan gelandang-gelandang sih. Oh ini ya. Alasan yang baru kita temui kenapa? Karena ya Ustonawa, Misutaji, Haryono, Arif Arianto, Lucky Wahyu, Randy semua gelandang berarti. Ini Cak Uston dari Klagen. Klagen ini kan ya desa lah. Mungkin sekarang mungkin sudah sangat ramai. Ya. Dulu kan kehidupan desa banget. Ya. Tiba-tiba di usia yang sangat muda 95 ya. 95 Cak Uston terbang ke Italia, ke Eropa. Penyelesaian kehidupan ini ya apa ya? Itu lucu Mas. Gini, waktu itu kan kita ikut Popnas ya. Popnas kita mewakili Jawa Timur. Terus ada pemandu bakat dari Jakarta untuk mencari pemain-pemain buat PSSI Mareti, karena sebelumnya sudah ada yang di sana, khususnya kan Nurul Huda itu kan, pertama. Habis itu balik, kita mungkin ada beberapa pemain waktu itu, saya, Kari sama Agung yang seleksi. Akhirnya yang dipilih saya sama Karis. Waktu itu kita ya nggak sampai pikiran ke sana wah nanti, tapi tetap kita kan, saya memang dari kecil cita-cita mau jadi pemain bola, pemain tim nasional, karena itu yang bisa nanti ya membantu keluarga, menjadi kebanggaan dan merubah hidup salah satunya. Tapi adaptasi di usia yang sangat muda, adaptasi dari kehidupan di desa di Klagen, terus tiba-tiba di Italia. Pertama itu kita kan waktu itu di Tavarone ya, ternyata di Tavarone itu kayak di gunung gitu. Misalkan ini kota Sidoarjo, Tavarone itu kayak di daerah Tretes, daerah Trawas itu, daerah gunung. Cuman memang fasilitasnya cukup bagus. Kalau zaman dulu kan kita di sana kan susah untuk telepon, pasti ada call itu, telepon umum, ya paling kita pakai surat dulu. Waktu pertama datang di sana ke Sampdoria dulu, di Genoa itu. Itu tapi kan sudah datang kita. Wah seneng kan, perjalanan mungkin 14 sampai 15 jam jauh kan, dari Surabaya ke Jakarta, Singapura nggak tahu transit mana dulu Pak saya. Terus ke Genoa itu, Genoa naik lagi. Jalannya ya jalan pegunungan itu, udah kepala udah pening ini. Dan di awal-awal kan di sana nggak ada makan nasi Mas. Nah ini tuh nggak ada makan nasi. Kalau di sana itu pertama itu pagi itu makannya susu, telur, sama ada keju ya. Kalau kayak orang dari kampung kan kena keju kan mau muntah gitu. Ya di awal-awal susah lah.
mungkin sampai 1-3 minggu itu agak susah, tapi lama-lama kan kita harus bisa beradaptasi dengan bisa. Berarti ini dari Bareti dulu baru Persebaya Ya. bukan dari Persebaya ke Bareti. Dari Persebaya junior itu. Ya, maksudnya di seniornya Ya. seleksi Popnas itu ya. Ya. Jadi habis dari Bareti saya pun nggak langsung masuk di Persebaya. Waktu itu saya sempat seleksi di PON kan, PON yang juara itu, yang 96 ya. 96. Waktu itu saya cuman yang dibutuhkan cuma 1 pemain. Saya kan seleksi sama Nurhuda, akhirnya yang masuk Nurhuda. Tapi hikmahnya saya seleksi Persebaya masuk. Dan itu prosesnya nggak gampang masuk Persebaya. Nggak Saya seperti sekarang. sekarang saya mungkin bisa sampai 3 bulan itu baru di kontrak, dan itu pun kontraknya kan magang, masih magang. Nggak langsung jadi Berarti pemain. usia Ya, 20-an. 19-20. Sangat mudah ini Ya, di tim yang sebesar Persebaya. ya. Dan waktu itu kan pemainnya top, ada Kut Aji sudah top, Iya. almarhum Eri Bejo juga sudah top itu, Nang Mahrum dan top. Tapi langsung bisa jadi dominan Cak Ustadz. Enggak juga. Karena Enggak juga. tahun 97 sudah timnas SEA Games. Oh ya teman-teman, ya, yang perlu ini timnas SEA Games. SEA Games mungkin yang sekarang edisi yang 2000-an naik kan Ya. memang U23 ya. Kalau dulu Ya, kan senior. senior. Nah ini seorang Ustadz Nawawi 20 tahun masuk tim nasional. Ya. SEA Games lagi, main di Jakarta lagi. Waktu itu saya memang paling muda ya, yang mungkin sama Coach Bejo ya, tapi masih muda saya beda bulan. Nah di situ kan ada pemain-pemain Senior-senior. senior semua, dan memang saya di Persebaya merangkaknya dari bawah. Pertama ya hampir nggak pernah main lah di awal-awal itu, mungkin di akhir-akhir putaran pertama saya boleh mulai main, dan itu pun ya 15 menit, 20 menit, sampai mental kita sudah siap baru reguler di situ. Dan dengan prestasi Persebaya yang juara, alhamdulillah saya dipanggil untuk seleksi tim nasional, dan itu pun seleksinya pemainnya cukup banyak mas, bagus ya, yang diambil cuma 18 pemain. Di posisi gelandang ada Fahri, Ya. ada Ansari Ya, Lubis sih. ada Bima Sakti waktu itu juga. Dan saya sempat juga main di bek kiri kok waktu dicoba itu. Ya saya siap saja sebagai pemain, harus siap ditempatkan di mana. Tapi istimewa juga ya. Ketika awal karir masuk Persebaya langsung juara ya, 1997. Alhamdulillah. Ya mungkin waktu ini juara. Udah lama nggak juara. Iya. 10 tahun Persebaya Iya. juara terakhir 87-88 juara lagi 96-97, dan ya luar biasanya lagi langsung tim nasional. Ya. Dan ini yang menarik nih, Ustadz Nawawi pemain muda 20 tahun, SEA Games 97 bersama tim senior. Ya saya sih sempat dapat cerita dari Om Heri Kiswanto, Yeah. kebetulan waktu itu asisten pelatih kan. Om Herkis itu sempat cerita bahwa sebelum menghadapi final lawan Thailand itu Om Herkis sudah usul bahwa harus disiapkan penendang penalti, cuma sang pelatih Heng Bulan ya ini masih sangat percaya diri, tapi begitu final ternyata harus menghadapi adu penalti. Dan ini ceritanya banyak pemain senior yang nggak siap untuk nendang itu karena ini main di Jakarta kalau tidak full tidak pernah dapat emas setelah Iya. 91, ini harapan dapat emas. Dan Uston salah satu yang terpilih jadi penendang penalti. Kalau suasana saat itu sebenarnya seperti apa? Uston kok sampai ditunjuk dan sampai mau gitu? Sebenarnya sih nggak ditunjuk ya. Kalau ditunjuk kan sebelumnya. Memang situasi waktu itu banyak pemain senior nggak mau nendang. Ya otomatis saya kan waktu itu, Ustaz gimana? Ya udah, kan udah banyaknya nggak mau, masa pelatihnya yang nendang. Dan pertanyaan sih saya sangat yakin, percaya diri. Cuma begitu saya mau nendang itu kayaknya badan saya ringan. Jalan dari tengah menuju titik Iya, jalan dari tengah menuju titik putih itu. Kayaknya
apa ya? Saya punya ilmu meringankan tubuh ya, enteng. Nggak tanya tendangan yang naik. Ini tendangannya kalau beberapa kali Cak Uston ngomong sama saya, sebenarnya itu tidak gagal, tapi tendangannya melambung, jadi tidak masuk ke gawang. Iya. Nah, Cak Uston itu kan mungkin itu beban yang sangat berat ya, karena di usia muda seharusnya peluang dapat emas itu sangat besar. Karena main di Jakarta, tapi itu dan dilalah penendang yang memastikan Thailand akhirnya juara setelah tendangannya Uston Nawawi itu melambung. Itu pasti kan jadi beban hari-hari setelah itu menghadapinya. Ya, saya itu sempat mungkin 1-2 hari nggak bisa tidur karena kepikiran, tapi akhirnya saya ya banyak konsultasi dengan yang senior itu saya di klub kan kebetulan ya akhirnya bidang begitu saja memang kan jangankan saya bukan dunia pun ada yang benar pelatih sama aja kan nyaris 2 hari enggak ya, memang seperti itu. Tapi lupanya hanya begitu apa ya, ada mungkin selain komunikasi sama senior mungkin ada dari orang tua atau dari beberapa pihak yang terus support. Enggak juga sih, ya pokoknya lama-lama hilang gitu aja dengan sendirinya kita aktivitas tetap kan habis itu kan kembali ke klub ke kompetisi lagi. Iya. Perjalanan di Persebaya ini salah satu catatan yang luar biasa seorang Uston Nawawi. Teman-teman di pemerhati sejarah Persebaya ini mencatat Uston Nawawi ini gelandang tersuburnya Persebaya. Kalau saya tidak salah ingat ya, membaca catatan dari teman-teman ini selama 9 tahun ya bersama Persebaya. 10 tahun. 10 tahun karena sempat ada pindah klub itu. Uston Nawawi mencetak 63 gol. Itu sama ini sempat nyatet nggak ada? Apa itu terlupakan di saat ngegolong? Waduh, itu saya tidak nyatet, malah saya tahunya itu ya di medsos itu. Nah sekarang kan alhamdulillah sudah banyak kayak media sosial yang ada data statistik. Dan kalau bisa rekor itu maunya sih pecah, harusnya pecah lah. Ya, karena kualitas harusnya jauh lebih baik karena fasilitas semuanya. Nggak tahu sekarang pemain lokal itu siapa belum tahu kita. Karena kan kebanyakan juga pindah-pindah. Berapa tahun gitu pindah. Nah, memang ini kan sedikit anomali kalau striker nyetak sangat banyak mungkin ini gelandang ini. Ya. Karena dulu waktu itu kan ada refleksnya Persebaya kan kami bisa itu muncul dari belakang ya. Tiba-tiba muncul langsung finishing kan gitu susah diantisipasi. Eranya Rusdi Bahlwan mungkin dari salah satunya. Ini menarik. Oh ya, kalau mau sebenarnya yang menurut saya ini ada sedikit rahasia kenapa Cak Uston sangat produktif kan. Saya baru tahu sekitar tahun 2014 waktu itu saya ngobrol-ngobrol dengan Cak Uston di Stadion Jenggolo. Ya nggak tahu ya, saya ngamati Cak Uston pakai sepatunya. Ternyata kas kakinya ini dipotong. Ada kas kakinya yang dipotong nih. Sayang ya, kita nggak nemukan kas kaki. Tapi kalau mungkin sekarang kayak Simic ya, Markus Simic itu kan kalau teman-teman lihat belakangnya dilubangi. Ini Uston sudah melakukan duluan tapi dipotong bawahnya. Kenapa itu Uston ini? Memang nggak dari awal juga ya, karena saya itu kalau pakai sepatu harus ngepres dan kalau untuk kaki ngepres harus ke kakinya tipis gitu, karena waktu kaki ngepres bisa nendang enak. Kecuali waktu sekarang jadi pelatih saya nggak mau yang nggak terlalu ngepres karena kan sakit kalau kita berdiri kan dulu kan lari. Jadi di setiap main di klub atau di tim nasional begitu masuk ada kaos kaki kita potong terus pakai kaos kaki hitam seperti ini ya, kaos kaki yang dipotong kita pakai langsung di. Kalau sekarang kan nggak boleh, harus sama. Iya harus sama. Ya, untungnya dulu masih boleh. Kata orang-orang sih wah kita kok baik, enggak juga. Karena kan bal-balan Indonesia ini, sepak bola Indonesia ini kan kental mistis ada.
apa hal-hal ganjil itu Hal-hal ganjil. dihubung-hubungkan. Bukan di Indonesia saja, di dunia pun sama. Ada mitos-mitos. Tapi tidak. Cak Uston, dari Persebaya Cak Uston ini kan sempat pindah ke, ya ini perpindahan yang sempat agak rame ya di masa itu kan. Persebaya terdegradasi ke divisi 1. Beberapa bintangnya pindah ke PSPS Pekanbaru. Ada Uston Nawawi, Bejo Sugantoro, Hendro Kartini. Ya. Alasannya kenapa? Kenapa nggak ikut berjuang untuk menaikkan Persebaya kembali? Alasannya waktu itu ya kita karir saya ingin tetap di atas ya, artinya kalau kita main di liga pertamanya otomatis dengan sendirinya kita akan kepantau timnas, cuma Iya. Ada hal-hal yang lainnya. ya, Dan ketika kembali ke Persebaya langsung juara lagi. Iya. Jadi, ini unik ini Uston Nawawi ini kan datang dari Italia masuk Persebaya langsung juara. Datang dari Pekanbaru pulang juara lagi. loh, waktu itu saya sudah tempat prakontrak di Pekanbaru itu saya. 2004 itu ya. 2004 itu akhirnya saya ya kembalikan, misalkan kita dapat prakontrak 10 juta gitu ya, kita kembalikan 10 kali lipat ya 100 juta. Tentunya waktu itu ya Persebaya Nalangi, Persebaya mau nalangi. ya, Pak Haji Santo ya. Nyoni ini gede loh. Ini bahasa Sepung Jawa ini nyoni ini gede. Kok nggak juara? Kok mana juara? Uston Nawawi 3 kali juara bersama Persebaya sebagai pemain ya. Ya. Liga Indonesia dulu tertingginya kan divisi utama ya, 2 kali, dan divisi 1 sekali waktu 2006. Ini Cak Uston, menarik bahwa Uston Nawawi ini kan lahir di Sidoarjo, tapi memang Sidoarjo ini lebih secara kultural lebih dekat ke Surabaya, dan semua pemain rata-rata kalau mau bermain, apalagi era dulu era perserikatan, era awal liga, itu kiblatnya ya Surabaya. Tapi yang menarik bahwa Uston akhirnya tidak melupakan Sidoarjo, bahwa dia lahir di Sidoarjo, mengakhiri karirnya di Sidoarjo Persida. Ya. Ini 2014 ya. Iya, 2014. Musim 2014. Ya sama teman-teman itu, teman-teman semua ada Bejo Sugantoro, Mat Halil, Nurul Huda, Sitaji, dan itu rahasia. Agung Pras masuk prestasi tertinggi karena membawa Persija tetap Di divisi utama. ya. Iya. Karena waktu itu liga tertingginya sudah Liga 1. ISL ya, ISL. Liga 1 ISL. Itu peringkat 5 di grup 6 kan. Enggak tahu itu, sudah lupa, yang penting Persija ada degradasi itu kan. Itu targetnya. Itu kenapa Jackson kok ke Persija dan memutuskan setelah dari Persija selesai? Karena waktu itu keadaan yang memaksa kita harus berhenti kan di bench itu. Oh iya 2015. Ya, PSSI itu di bench, habis itu kita beralih ke menjadi pelatih. Dan di Persija itu janjian atau yes mengalir, ternyata semuanya ada di situ, maksudnya pemain-pemain senior ya, semua ada di situ. Ahmad Junaidi juga termasuk kalau tidak salah ingat. Ada. Nggak ada. Waktu itu kan kita di Sidoarjo itu punya kumpulan pemain-pemain namanya 81 FJ ya. Iya. Begitu 81. ya, Kenapa namanya 81? ya, Penipu ya. Itu Randy paling nyiptain 81. Jadi tiap kita selesai kompetisi, baik pemain yang dari Liga 1, Divisi Utama, Liga 3 itu kumpul. Ya sering kayak pertandingan atau latihan 4-2 di sebelah stadion. Tiap minggu pun mengadakan pertandingan persahabatan. Jadi tetap terjaga gitu loh. Dan waktu itu kan Persida cari pemain, kebetulan saya dikontak, akhirnya saya juga kontak teman-teman, oke lah, akhirnya pada mau ya waktu itu kan mepet ya, persiapannya mepet, jadi untuk mencari pemain dalam kondisi itu kan juga agak susah. Waktu itu kan kita ada kumpulan ya jadilah Persida. Dan kebetulan pelatihnya juga Om Freddy Mul sama Mosita Fendi ya sudah.
ada masalah. Kayak reuni aja pertemanan. Reuni. Setelah itu break ya, setelah 2015 ada dibekukan PSSI dibekukan, akhirnya Uston Nawawi pindah jalur. Nah, ini juga menarik ketika Uston memutuskan gantung sepatu lalu beralih jadi pemain, tapi memang ada sela-sela sambil menjalankan usaha rumah makan. Dan ini juga mungkin nggak banyak yang tahu ya bahwa ketika menjalankan usaha makan di dulu Sri Laras ya, sekarang kata Cak Uston kan namanya ikan bakar Mataram. Cak Uston ini menjalankan bersama istrinya seorang Uston Nawawi, ini juga yang belanja bahan-bahan. Bener begitu ya? Jadi waktu itu kan memang lagi rest ya otomatis saya harus memantau, kadang-kadang jika saya belanja di pasar ya, waktu itu ya jadi tahu harga barang-barang kebutuhan pokok itu sampai apal ya. Tapi dunia sepak bola lebih kuat mengikat Uston Nawawi. Iya. Ya mungkin kan kita kalau di kuliner harus belajar lagi dan nggak boleh setengah-setengah, harus terjun 100%, harus fokus. Kalau enggak susah. Nah, Cak Uston, ketika memutuskan menjadi pelatih, ini kan Cak Uston langsung melatih tim Liga 2 ya, Persijap. Ya Liga 3. Waktu itu PSIR? Enggak, waktu itu SCB. Oh iya, SCB. Oh iya, kayak Liga 2 ya. Iya, waktu di Band itu nggak boleh ada kompetisi, akhirnya ada turnamen. Dan lucunya saya ditelepon sama ownernya itu Laga FC, Pak Dokter itu yang ditelepon. Kok gimana? Ya jadi pegang ini. Jadi apa? Asisten ya? Enggak, ikutnya. Saya kan kaget. Saya nggak pernah pelatih harusnya tim. Berarti bukan di PSIR dulu ya? Bukan. Laga FC dulu. Laga FC. Langsung saya ditunjuk jadi head coach. Itu termasuk pengalaman yang baru buat saya. Biasanya kan kalau yang jadi pelatih ngernet dulu. Saya enggak ya, jadi head coach. Ya, tapi saya terima tantangan itu dan hasilnya dari kompetisi cuma sekali menang terakhir. Ini hal yang berbeda ya kan? Ya. Dan setelah itu saya megang Putra Jombang Liga 3 terus PSIR, terus di Persebaya 19 waktu Coach Bojo naik kan, Coach Bojo telepon saya, terus gimana gini. Oke, saya akhirnya. Nah ini juga menarik nih, setelah di tim senior ya memulainya tidak ngernet karena umumnya ngernet dulu jadi asisten pelatih, tapi tiba-tiba Uston Nawawi ini langsung jadi pelatih kepala di beberapa klub. Dan ini kan tim senior semuanya, tiba-tiba Uston menjadi pelatih junior. Padahal kalau secara lisensi layaklah dan tetap ada di atas, kalaupun tidak jadi pelatih kepala jadi asisten ya, tapi memutuskan mau menerima lisensinya terima jadi pelatih junior. Saya kira saya tidak mau memasalkan itu karena waktu itu saya kan masih dalam proses belajar. Kalau dalam proses belajar itu kita melatih tim apapun, baik Liga 3, Liga 2 atau di kelompok usia, karena kita di head coach-nya. Jadi di head coach kan kita memanage semuanya. Baik hubungan dengan manajemen, dengan asisten, dengan pemain di situ. Jadi saya tidak masalah. Intinya saya harus belajar. Dan lagi-lagi nyoni ini gede Uston Nawawi. Kalau Persebaya 20 juara. Cuma ini yang saya dengar, cerita yang saya dengar. Sebenarnya sebelum titik Persebaya 20 itu Persebaya 20 juara itu kan di 8 besar ini kan Persebaya posisinya sangat berat ya, karena di 2 pertandingan awal 8 besar ini ketemu PSS Sleman draw sebagai tuan rumah, lawan Persela kalah. Padahal di putaran kedua main di luar kandang semua 3 pertandingan harus dilakukan di kandang. Bahwa
yang saya dengar ini titik baliknya ini ya bukan membanggakan Ya. Persela sebagai kampung Ya. halaman. Titik baliknya Persebaya juara U20 itu ketika Persebaya kalah lawan Persela Lamongan di Stadion di Stadion Jebol. Jebol. Itu ada sesuatu yang lebih intim ya di Ya. ruang ganti Ya. setelah kekalahan. Apa yang dilakukan Cak Uston? Ya begini ya, memang waktu itu saya di musim kedua di Persebaya 20 itu kita evaluasi apa kekurangan di tim ini, utamanya tim ini. Salah satunya adalah kedalaman squad. Artinya begini, kalau misalkan ada pemain si A si B itu kena kartu atau cedera dan yang lain masuk, tim itu berubah. Jomplang. Iya. Akhirnya di 2019 itu saya dan staf pelatih ya kita berdiskusi, salah satunya di situ kita memilih pemain paling tidak itu sesuai dengan apa yang kita mau dan kondisinya hampir sama. Dan kebetulan juga di situ kan ada para pemain timnas itu. Kita terbantu juga di situ, salah satunya ada Hernando, ada Supri, ada Brilian, ada Rido dan ada dari yang senior 3 itu. Ya, kita cukup terbantu. Padahal waktu itu juga yang waktu di penyisian kan kadang-kadang ada yang timnas nggak bisa main karena dibantu untuk timnas pemain. Dan waktu pertama kali main kompetisi kita kalah itu lawan Persipura. Kita main di Magelang, kalah 3-1 gitu. Dan titik baliknya ya waktu 8 besar itu, Mas. Kita 8 besar ada PSS 4 tim ya, 4 tim, ada home and away. Pertama lawan PSS kita seri, lawan Persela kalah. Nah, Dan terakhir dan Bayangkara kita menang. Waktu selesai lawan Persela, kita kumpul sama ya manajemen, pelatih sama perwakilan supporter. Karena waktu analisa juga begitu kita main ada penonton, anak-anak itu nggak lolos, kayak terbebani gitu loh. Kenapa bilang begitu? Karena waktu kita main di Magelang atau di Bali, anak-anak mainnya cukup bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, pemain-pemain kita kalau bermain di lawan yang kurang bagus, nggak keluar. Cara main kita nggak keluar. Oh iya, waktu lawan PSS main di Bumi Moro yang lapangannya sangat Iya, bagus. karena di Magelang lapangan cukup bagus, di Bali apalagi kan. Nah, kebetulan waktu kita jadi tuan rumah malah kita dapat lapangannya dan kesulitan ya kesulitan. Tapi titik balik ketika setelah kalah lawan Persela, mau tidak mau Ya. pertandingan terakhir bukan terakhir, 3 pertandingan itu kita harus menang semua untuk lebih aman. Akhirnya kita di Bayangkara menang, di Sleman menang, terakhir di Lamongan juga menang. dan Malah yang harusnya lolos itu Lamongan. Akhirnya Bayangkara yang lolos. ini rada aneh itu. Iya. Tapi akhirnya juara dan dari juara itu akhirnya seorang Uston dapat penghargaan. Iya. Ya mungkin juga ini ya juara ada peluang, ada kesempatan dan juga ya memang kesempatan itu pas setelah juara Bejo Sugiantoro harus Ya, ambil harus lisensi. ambil lisensi. Waktu itu kan vertikal sendiri. Saya dikontak, akhirnya disuruh untuk mengganti sementara buat Bejo. Tapi ya alhamdulillah lanjut. Cuma yang menarik juga ketika ditunjuk untuk ikut dampingi di tim Persebaya senior yang di Liga 1 2019 itu statusnya Uston Nawawi adalah direktur teknik. ya. Ya aku menjelaskannya itu ya. Ya gini loh, karena waktu itu kuota yang ada itu direktur teknik untuk duduk di bench itu kan ada berapa list itu ya. Iya. Yang kosong bukan direktur teknik tapi tetap posisinya ya asisten. Jadi namanya aja direktur teknik. Ya. Kerjanya
asisten pelatih. Gajinya asisten pelatih. Asisten pelatih. Saya kira gajinya enggak. ini. Kita harus belajar dari bawah. Cak Uston, ini sudah kembali lah istilahnya, sudah ke tataran di asisten pelatih untuk tim senior di Liga 1 lah. Dan harusnya sih kalau tidak ada pandemi ini kan Cak Uston lisensi Apro tahun ini ya, karena ada pandemi datang dan lisensinya masih tertunda. Tapi setidaknya kalau ketika dalam rentang waktu yang sangat cepat itu ya, Cak Uston sudah lisensi A, sudah tidak merenet jadi asisten pelatih, jadi langsung jadi pelatih dan juara di Persebaya U20, sekarang ada di Liga 1 sebagai asisten pelatih. Dan kalau menurut saya pribadi sih Uston Nawawi ini potensial banget sebagai pelatih masa depan. Amin. Playmaker soalnya, playmaker ini kan cerdas seperti yang dibilang tadi. Kata Mas Wahyu kalau jadi gelandang kan cerdas kan. Menurut saya Cak Uston ini salah satu pemain yang cerdas kan. Harapan di depan ya Cak Uston, pasti kan Cak Uston ya, karena sudah terjun di dunia kepelatihan pasti ingin melatih tim. Harapannya di berapa tahun ini sudah langsung berani pegang tim kan. Tim yang sangat diimpikan untuk ditangani itu mana? Begini, sekarang itu posisi pelatih harus banyak kita belajar, mulai dari itu manajemen, terus bahasa juga, apalagi bahasa Inggris itu sangat perlu. Waktu kita dulu juga, sekarang nyesel juga, waktu itu kan di Persebaya ada program gratis komputer sama bahasa Inggris, waktu zamannya Pak Karwoto itu di IP itu. Udah yang mau silakan 1-2 hari aja, habis itu tuh aduh buat apa ini, nggak tanya loh, penting juga. Selain program waktu dapat bonus mobil timur itu, iya itu ada program les bahasa Inggris sama komputer. Dan sekarang kan pelatih juga harus menguasai IT untuk analisa. Nah, di situ. Kalau saya pribadi sih tidak terlalu kita harus ngoyo gimana harus target ini pegang, kita jalannya aja seperti air mengalir. Kalau memang sudah rezekinya ya nggak akan kemana. Yang penting kita belajar dan mempersiapkan diri. Jika memang kalau sudah waktunya pegang ya insya Allah kita siap. Tapi kalau boleh memilih biarnya karena jadi pemain karirnya atau prestasinya cukup mentereng, juara bersama Persebaya. Mungkin tim nasional aja harusnya dapat medali emas itu. Kalau jadi pelatih nanti bayangan kedepannya pengennya di tim mana memulainya, atau ya kalau saya sih cita-cita tetap harus tertinggi. Ya kalau bisa pegang tim nasional kan. siap. Sama dengan waktu saya dari pemain itu, waktu di kampung saya harus cita-cita jadi pemain nasional, itu pun masih keliru. Kelirunya itu gimana? Cita-cita harus jadi pemain internasional. Kalau nggak jadi pemain internasional kan pasti jadi pemain nasional ya. Kalau cita-cita jadi pemain nasional, nggak mungkin jadi pemain internasional kan di situ. Siap. Harus cita-cita harus lebih tinggi lagi. Kalau bisa ya pelatih tetap pelatih yang pelatih bisa. Nasional. Kalau pelatih tim nasional, kalaupun berarti tidak tembus pelatih tim nasional, berarti pelatih klub-klub nasional. Iya, kan di situ. Teratas. Oke, ini menarik nih. Rasanya panjang banget ya ngobrol sama Uston Nawawi hari ini. Sebenarnya mungkin masih banyak hal yang lain ya, tapi mungkin ya kalau terlalu panjang juga nggak juga ini. Ini karena sebenarnya ini pengambilan gambarnya kita bertamu di rumahnya Cak Uston ini. Mungkin aja, Mas. Iya, mungkin itu itu dulu Cak Uston. Siap. Di lain waktu kita bisa ngobrol sesuatu yang lainnya ya. Mungkin nanti pas Cak Uston sudah jadi pelatih dan amin. Juara kita bisa ngobrol. Mungkin itu teman-teman ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Cak Uston, dan jangan lupa lagi teman-teman kalau mampir ke Surabaya, ke Sidoarjo. Mungkin kalau yang di Sidoarjo juga jangan lupa, kalau yang teman-teman yang di Sidoarjo atau sedang ke Sidoarjo, karena Sidoarjo ini kan enak kan, tim nasional ya, kelompok umur sering main di sini. Kalau pas dukung tim nasional atau pas main ke Sidoarjo
jangan lupa mampir ke rumah makan miliknya Cak Ustadz. Dari Gelora Delta itu ke barat ke arah Polresta Sidoarjo, depannya Samsat sebelum Polresta Sidoarjo. Mungkin begitu teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan obrolan saya dengan Ustadz Nawawi. Nanti kita bertemu lagi di obrolan berikutnya tentang sepak bola. Oke, Cak Ustadz. Siap. Terima kasih Mas. Terima kasih.